Mak jeleb. Setelah diskakmat Ridwan Kamil, Baim Wong akhirnya mundur secara teratur. Manusia memang kreatif, sehingga terkadang beberapa barang atau tempat bisa disalahgunakan sesukanya. Seperti yang pernah dilakukan oleh politisi PKS, Yudi Widiana. Malah menggunakan kata jus dan leko sebagai sandi untuk menerima suap dari komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sokok Seng alias Aseng. Padahal sudah sangat jelas, jus itu merupakan bab atau bagian dalam Al-Quran yang kesemuanya adalah 30 juz. Sedangkan leko merupakan pengajian kelompok kecil yang melingkar, dipimpin oleh seorang guru atau yang biasa disebut murabbi atau murabbiyah. Peserta leko yang perempuan biasanya disebut akhwat dan laki-laki ikhwan. Kemudian yang lagi viral, ada juga sekelompok orang alay yang menyalahgunakan zebra cross jalan. Kita tahu sendiri bahwa fungsi zebra cross itu sebagai tempat penyeberangan pejalan kaki, dan bentuknya sengaja dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara bahwa di sana merupakan jalur penyeberangan orang. Oleh sekelompok pemuda malah dijadikan tempat sebagai ajang pameran busana. Namanya pun keren dan kekinian banget, yakni Citayam Fashion Week. Nama Citayam sebenarnya bukan nama daerah yang ada di Jakarta, melainkan salah satu wilayah yang ada di pinggiran kota Depok, yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Hanya saja muda-mudi dari Citayam tersebut suka nongkrong di Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Hingga muncullah kegiatan baru yang diberi nama Citayam Fashion Week. Nah, Citayam Fashion Week ini terinspirasi dari Paris Fashion Week yang ada di kota Paris, Prancis. Kura-kura Citayam Fashion Week ini Paris Fashion Week versi KW. Karena yang dijadikan tempat peragaan busana itu zebra cross yang banyak dilewati oleh pengendara. Jelas kegiatan Citayam Fashion Week ini mengganggu orang lain. Apalagi menurut Polres Metro Jakarta Pusat, kegiatan yang dilakukan oleh para anak muda tersebut tidak memiliki izin, sehingga sudah bisa dipastikan tidak akan ada polisi yang ditugaskan secara resmi untuk mengatur lalu lintas saat mereka melakukan kegiatan peragaan busana. Dan karena acara ini bikin kerumunan serta banyak yang melanggar prokes, potensi untuk menjadi pusat penyebaran corona masih ada, walaupun kecil. Namun, karena hal ini sudah viral di mana-mana, ada juga loh pihak yang coba memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Salah satu di antaranya adalah mantan pemain sinetron yang kini jadi YouTuber, Baim Wong. Si Baim ini tidak punya peran apa-apa di Citayam Fashion Week. Seperti tanpa bersalah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual HAKI Citayam Fashion Week ke Kementerian Hukum dan HAM. Lantas, apa dampak jika Citayam Fashion Week didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual? Nama tersebut sah menjadi merek dagang, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya secara sembarangan. Lalu, siapa yang bisa? Ya perusahaan milik Baim Wong. Kalaupun ada pihak lain mau pakai nama merek itu,
maka harus bayar royalti ke Baim Wong atau istrinya Paula Verhoeven. Jika tidak mau bayar, siap-siap saja masuk penjara dengan dijerat undang-undang tentang hak kekayaan intelektual. Sebenarnya, mendaftarkan hak kekayaan intelektual sah-sah saja, dan itu memang perlu. Tapi ya hasil karya sendiri. Jangan pula asal comot karya orang lain, seperti orang gak ada akhlak. Wajar bila kemudian ada yang mengatakan si Baim ini rakus. Hal ini juga yang kemudian membuat banyak orang yang tidak suka kepada ayah Keanu, Tiger Wong itu, termasuk Gubernur Jabar Ridwan Kamil, turut menskakmat Baim Wong. Dengan nada sedikit kesal, Kang Emil mengatakan bahwa tidak semua urusan di dunia ini selalu dilihat dari sisi komersial atau bisnis atau beberapa keuntungan yang bisa didapat. Citayam Fashion Week itu adalah gerakan kalangan menengah ke bawah yang tumbuh dan berkembang secara alamiah. Nah, kalau seandainya Citayam Fashion Week itu dikomersilkan, tujuannya semula akan hilang serta berpotensi mati alias layu sebelum berkembang. Oleh sebab itu, Ridwan Kamil mengingatkan pihak luar, Baim Wong, gak usah ikut-ikutan mengatur. Cerdas, asli telak banget. Meskipun penyampaian Kang Emil agak kalem, sebagaimana ciri khas orang Sunda yang lemah lembut, tapi tepat mengena di jantung hati Baim Wong, Paula Verhoeven, serta manajemen perusahaannya, PT Tiger Wong. Memang betul kata Gandhi, bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Untung Kang Emil segera mengingatkan, sehingga keserakahan alias ketamaan itu pun auto berkurang. Berdasarkan berita terbaru sih, Baim Wong membatalkan pendaftaran Citayam Fashion Week sebagai hak kekayaan intelektual melalui perusahaannya tersebut. Dan semoga saja duit 500 juta rupiah yang telah diberikan kepada Bongit tidak diambil lagi.